Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, detik ini masih selalu banyak memberi kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan hidayah. Hingga pada malam ini kita bisa masih bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang mana ini adalah sebaik-baiknya pekerjaan ya Rasulullah. Dan memang kita hadir di sini tidak lain dan tidak bukan selain dari daya upaya kita, dan juga sesungguhnya ini hanya hidayah dari Allah. Makanya setiap hari kita mustahab ini artinya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kita untuk berdoa selalu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Disuruh setiap hari meminta petunjuk, sampai-sampai setiap hari kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Menyambung di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke nomor 131. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Sidin mengatakan, Sidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil hataya wa yarfa'u bihid darajah. Ujar Abu Hurairah, Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami ini, kepada kami yang duduk di sini. Ujar Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada apa yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat-derajat kalian? Ujar Abu Hurairah, madahkan kepada kami. Dan tentu saja ujar Abu Hurairah, kami menyahuti, bala ya Rasulullah, iya ya Nabi, hendak. Padahal nyata hendak Nabi menakuni, hendakkah ya Nabi yang engkau akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosamu dan engkau akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ya Nabi. Bala, hendak ya kami. Abu Hurairah berkata.
Maka Nabi mengatakan lagi, ujar Sidin, ujar Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu alal maqari. Lalu ujar Nabi, perbaguslah wudu di saat engkau merasa sulit. Hendak lakas-lakas wudu nih sebayang waktu begawi nih, diperbagus nih Nabi. Subuh terkadang malah kita bangun dingin, disuruh bujur-bujur wudu, apalagi sampai mandi istilah itu berarti kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Setelah itu Nabi melanjutkan, setelah memperbagus wudu aja Nabi, wa qasratul hata ilal masajid. Banyaklah kita melangkah ke masjid. Bisa berjalan, bisa bawa kendaraan, malah bisa juga gaskan. Bawa kendaraan, namun kalau berjalan terparak, Pak Haji atur, lebih bagus berjalan, banyak lagi pahalanya melangkah, ajalah. Mbah itu pulang Nabi melanjutkan selanjutnya aja Nabi, wantijarus shalah. Ba'da shalah. Dan kita menunggu sholat sampai ke sholat selanjutnya. Insya Allah mudah termasuk kita nih, menunggu sholat sampai sholat selanjutnya. Dan ada di hadis lain juga Nabi berkata, barang siapa yang duduk di majelis ya Rasulullah, ini sudah sama menghadiri taman-taman surga. Dan Allah menyuruh malaikat mencatatnya, sipulan namanya. Disuruh malaikat mencatat. Padahal Allah ada mencatatkan, tahu sudah. Tapi Allah hendak memuliakan supaya malaikat mencatat orang-orang yang hadir di majelis ilmu, di taman-taman surga. Lalu selanjutnya Nabi melanjutkan lagi, orang yang diampuni dosa deh, yang ditinggikan derajat ialah selanjutnya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazalikumur ribat. Ribat di sini, di hadis di sini ialah orang yang berjaga-jaga di waktu berjihad. Namun di hadis lain Nabi mengatakan juga, orang yang berjaga-jaga untuk melaksanakan sholatnya ya Rasulullah, maka sungguhnya dia sudah termasuk ar-ribat. Makanya di Imam Nawawi sini mengatakan, orang yang menjaga sholat ke sholat selanjutnya itu sudah sama-sama orang yang menjaga berjihad di medan perang. Bayangkan, itulah untungnya, fadilahnya. Salah satunya, banyak lagi fadilah-fadilah yang lain. Dan kejadian ini tidak akan terlaksana kecuali apa? Dengan petunjuk dari Allah. Banyak orang yang ada haur. Makanya Rasulullah, banyak orang yang dilalaikan dengan dua keadaan, nikmat sehat dan waktu luang badan lah. Banyak. Begawi seharian sempat aja lagi menduduki majelis taklim, menghadiri ke musola. Dan banyak orang yang ada haur apa-apa ya, banyak. Tapi kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah itu ada dua. Hidayah irsyadiyah, hidayah taufikiyah. Hidayah irsyadiyah ini memang itu jarang tapinya. Ujuk-ujuk nih orang nih kada suah ke masjid kalanggar, dapat hidayah oleh Allah memberi langsung rajin. Tapi kebiasaannya memang hidayah ini harus kita yang berusaha. Supaya mendapatkan taufik itu kita yang bermujahadah. Jarang bang duduk-duduk di pos langsung. Tapi memang ada, itu jarang. Bisa aja Allah memberi, kan semuanya kan kehendak Allah. Cuma memang seharusnya kita yang berusaha dan bermujahadah. Kita yang bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh ini dalam ketaatan ini harus bersabar. Menghadapi ketaatan ini harus bersabar. Dan salah satunya juga selain itu, nah ini berkawan dengan orang-orang yang bisa melaksanakan ketaatan, mensupport kita. Kalau salah berkawan, hati-hati. Tahulah sejarah DN Aidit. Tahulah, itu adalah gembong PKI. DN Aidit. Sebenarnya si DN Aidit ini waktu di kampung halamannya di Belitung, daerah Sumatera sana, ada keluarga orang-orang alim.
Sampai-sampai Abah Sidin bisi pondok pesantren. Dan Sidin pun orang-orang yang taat. Tapi setelah hijrah ke Jakarta, Sidin tadi, DN Aidit, nama aslinya sebenarnya apa? Muhammad Aidit. Islam. Asalnya, sejarahnya, track recordnya. Setelah berkawan dengan orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, Sidin akhirnya apa? Jadi gembong PKI. Gara-gara kawan. Sampai-sampai merubah ngaran Sidin. DN Aidit itu singkatannya apa? Dipa Nusantara Aidit. Ini contoh aja. Aja bisa terjadi. Berkawan apa? Dengan orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan. Ada juga mengambangi kawannya. Sekali kita kan dikambangi. Ngumpati orang. Ngumpati. Kita nang ngumpati jadinya. Jadi berhati-hati berkawan. Sama anak-anak santri hati-hati berkawan. Mun kada kawan mensemangati mensupport untuk melaksanakan ketaatan, untuk pada semangat belajar, tinggalkan. Kita kan yang takambangi kita. Kita malas kena belajar. Dan hadis tentang ribat tadi Nabi berkata, nah ini menyambung tentang berjaga-jaga ini, mudah termasuk kita ini orang-orang yang berjaga-jaga. Jadi Nabi siapa yang bersiaga di jalan Allah sehari ya. Maka Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti apa? Kita sudah mendapatkan dunia, batu baranya, emasnya. Menjaga salat aja. Dan di hadis lain Nabi berkata juga, orang yang menjaga salat di antara salat 5 waktu dan di antara Jumat ke Jumat dan di antara Ramadan ke Ramadan, berarti dia sudah menjaga diri dari melakukan dosa-dosa. Berarti itu kan secara langsung kita apa? Dijaga terus oleh Allah. Dosa diampuni terus. Selama kita niatkan. Karena apa? Hidupnya hanya menunggu sembahyang aja. Apa? Menunggu sholat dan menunggu disolatkan. Hari ini sembahyang di belakang imam. Lalu alam aja lah. Tahun dudi bisa di muka imam. Nah jadi apa persiapan kita? Makanya ya Rasulullah, manusia yang paling cerdas ya apa? Orang yang mempersiapkan kematiannya. Nah, itu yang paling cerdas. Bukan yang IQ 190 ada. Itu secara dunia aja 190 IQ 195. Walaupun IQ 70, kalau yang menjaga sholatnya berarti apa? Itu sudah manusia yang cerdas. Menjaga ibadahnya. Karena hidup tidak lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri kekanakan, sekolah, belajar, bujur-bujur, itu sudah termasuk ibadah. Nah kita bapak-bapak begawi sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Kadang menggawi macam-macam. Ada kawan baik, kawan berjualan. Nah. Jadi Sidin penglaris nih. Nah, ini penglaris. Jadi Sidin penglaris bila dapat. Ini ujar kawan Sidin berkisah. Bila dapat duit pertama tuh jangan dilonjakan. Dapat bisukan misalnya 50.000. Padahal 50.000 tuh orang belanja aja diangsul nih. Mangsul misalnya Pak Jatur, Pak Mastur diangsul, angsul misalnya 20.000. Dan 50.000 itu jangan dilanjakan, ujar Sidin. Nah, ini kan sudah sebenarnya Sidin nih. Memang nih niatnya ini untuk mencari penglaris. Tapi apa caranya tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dan kan kasihan Sidin. Terpaksa kita badahi. Kawan berjualan aja. Berjualan juga ini Sidin mengisahkan kayak itu aja Sidin. Ujar orang aja. Jadi ujar saya nih, ujar ulun nih kita nih. Kita boleh aja Pak, mencari amalan tuh boleh aja. Cuma amalan nih sesuai dengan syariat apa-apa nang ketentuan agama kita. Banyak cara-cara kita mencari penglaris. Banyak. Biar nilun keluar rumah, amalkan istighfar. Itu sudah termasuk penglaris. Karena Allah mengatakan sudah lewat nabinya. Barang siapa yang sering beristighfar aja Rasulullah,
maka Allah akan memudahkan jalan daripada setiap kesulitannya. Dan Allah akan memberikan jalan rezeki nang tiadainya sangka-sangka. Nah, itu kan hadis Nabi. Hendaklah kita percaya. Ada jauh-jauh mencari penglaris. Jelas-jelas sudah ada menyelisihi. Kalau ini itu wallahu alam. Karena kan ada tuntunannya. Mungkin bisa laris juga. Tapi apa? Karena jalan kita salah, berarti ibadah kita salah, menyelisihi. Ya kan sia-sia, jadinya sayang kita. Sedangkan hidup kita ini apa? Ada relnya. Ada metodenya, makanya Nabi diturunkan ke bumi kan. Sebagai apa? Sebagai contoh kita. Menyinggung doa tadi agar kita semangat beribadah tadi. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi yang berngaran Ibnu Mas'ud. Nah, ini aja ngarannya Ibnu Mas'ud. Doa yang disuruh Nabi mengamalkan tadi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Ini kan salah satu doa penglaris juga nih. Nah, jaka ini yang diamalkan daripada mengamalkan yang kadang melanjakan duit pertama didapat tadi. Namun kita menyatakan sebagai penglaris itu kita bisa berbahaya jadi akidah kita. Sampai-sampai aja Rasulullah kan di hadis Bukhari Muslim, orang tuh bisa masuk neraka, bisa masuk surga gara-gara seekor lalat. Nah, bayangkan, aja lah, gara-gara seekor lalat dia bisa masuk neraka. Karena apa? Menggadaikan akidah kita. Tergadai akidah kita. Kayak ini kisahnya. Pernah dua seorang bersahabat nih berjalan. Lalu ketika berjalan dia menghadapi suatu lembah, dihadang oleh orang-orang penyembah nang dewa-dewa. Nah, ketika dihadang tersebut, dua orang berkawan ini, Nabi disuruh menyembahkan suatu sembelihan agar bisa lewat di tempat tadi. Jadi dua orang tadi karena tidak mempunyai apa-apa mengatakan kepada orang-orang yang di kampung tersebut, wahai kami ini sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa kalian. Jadi orang-orang tadi, seandainya engkau tidak punya apa-apa, engkau boleh mempersembahkan walaupun hanya seekor lalat untuk dewa kami, Tuhan kami. Jadi salah satu kawan berdua tadi, membayar seekor lalat, ada bapak aja tambahi lagi, sembahkan. Nah, jadi seekongnya ada. Oh, ada boleh menyembahkan kita. Ta'abud kita hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mensekutukan Allah, perbuatan syirik. Nah, itu banyak hal kecil aja bisa membuat orang neraka aja Nabi. Dan ini Nabi yang berkata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata. Jadi singkat cerita, di antara dua orang tadi, satu orang tadi mempersembahkan lalat tadi supaya bisa lewat, dan orang yang tidak mau tadi melakukan penyembelihan walaupun hanya seekor lalat maka dibunuh. Jadi Nabi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dua orang tadi yang satunya mendapatkan surga dan satunya mendapatkan neraka. Nah, ini kan hal kecil. Jadi kalau permasalahan akidah kita hati-hati wajilah. Nah, itu hal kecil benar, gara-gara seekor lalat aja. Seekor sapi ada harganya. Seekor lalat. Jadi hadis minta petunjuk tadi dikisahkan oleh Rasulullah dan disambung kisahnya tadi oleh sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini mengaji harat badan. Namun dikisahkan di kisah-kisah sahabat itu si Din itu mempunyai batis yang halus. Halus pada orang. Dan pernah sewaktu naik pohon si Din tadi melihat kawan-kawan sahabat tadi melihat batis si Din agak halus daripada yang lain. Orang kawan itu tawaan.
Jadi Rasulullah mendiamkan kawan-kawan tadi. Jangan kayak itu aja Rasulullah. Sesungguhnya aja Rasulullah, kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Pak Haji nanya datang nih. Berapa hari dah Pak Haji datang? Nah, gunung Uhud luas loh Pak Haji. Dan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, maksudnya kayak itu Nabi bahwa ini sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini mulia benar Pak Haji. Gunung Uhud itu kan mau dikelilingi kupal-pal Pak Haji lah. Tingginya berapa ratus meter? Jam-jam kalau naik ke atas tuh bisa. Itulah mulianya sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, si Dinang meriwayatkan hadis ini, makanya banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Nah, waktu kok agar bisa melaksanakan ketaatan. Setelah melaksanakan ketaatan kita agar bisa nih jiwa kita nih suci jadinya. Setelah itu apa? Kita merasa kaya. Walgina. Merasa kaya. Dan kaya ini bukan hanya materinya aja lah. Makanya orang yang merasa kaya itu ialah al-gina di hatinya. Ginanya kaya di hati. Nah, ini kan doanya kau dijadikan amalan. Bukan yang duit selambar tadi disimpan nih jangan dilanjakan tadi. Nah, kan mudah nih. Salah satunya dan banyak lagi amalan-amalan yang kita gunakan yang sesuai petunjuk oleh Nabi Muhammad SAW agar apa nih? Agar hidup kita dapat petunjuk terus. Orang yang berdagang dapat petunjuk, orang yang begawe di kantor dapat petunjuk, dapat al-huda terus. Dan bisa melaksanakan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hidupnya nih selalu dalam ibadah. Nabi yang berkata, "Ittaqullaha haitsuma kunta." Bertakwalah kita nih di mana saja kita berada. Nah, Nabi yang berkata. Kada bertakwa waktu di musholanya kada. Waktu belajar di sekolahan bertakwa juga. Jadi semangat belajarnya kita. Di mana aja kita bertakwa. Di kantornya bertakwa juga. Di tempat perdagangannya, di pasarnya bertakwa juga. Dijelaskan di sini oleh para ulama. Nah, ini mudah-mudahan itu termasuk di sini dapat mengamalkan. Ada beberapa cara aja para ulama nih agar kita bisa selalu dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan ini motivasi bagi kita nih supaya hidup kita nih bersemangat terus karena dapat petunjuk terus. Yang pertama kata para ulama ialah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya doanya tadi minta petunjuk. Dan di surah Ali Imran para ulama mengatakan juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya adalah Engkau pemberi karunia. Ini kan untung nih kita nih kalau berdoa. Nah, salah satunya ya banyak-banyak berdoa agar apa? Kita selalu dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu jar para ulama, selain kita banyak berdoa, kita perbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya agar kita dapat petunjuk terus. Inna hadza Qur'ana yahdil lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, dua dan insyaallah mudahan kita pemamalkan. Yang ketiga ujar para ulama agar kita selalu dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semangat terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita tanamkan terus
bahwa kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun kada beriman nih harta selanjung bisa kurang terus. Bisa kurang terus. Dan harta sedikit bisa kurang, bisa cukup juga. Jadi kada tentu. Karena tergantung iman. Tergantung iman. Pernah lah mendengar kisah orang 40 hari mengawani orang meninggal. Nah, ini ada kisahnya. Tapi ini kisahnya, ini kada bujur kisah. Ini kisahnya sebagai motivasi bahwa ini harta ini bukan tujuan hidup. Pernah nak? Nah, ini kayak ini kisahnya. Ada seorang yang kaya, yang sugih. Orang sugih. Sudah tua. Sudah ujur. Kemungkinan si dia ini merasa umurnya ini sudah pendek. Nah, sudah pendek. Jadi orang yang kaya yang banyak mempunyai harta dari dia berwasiat. Apabila ada yang berani orang yang mengawani aku 40 hari di samping kuburku, maka aku akan membagikan separuh harta kepadanya. Harta nih bilang miliaran, triliunan namanya. Jadi kiawe ya keluarga kiawe. Kalau ada yang akan menawani 40 hari, sidin di kubur, ulah kan lubang kubur di iga juga mengawani. Takune keluarga. Adalah yang akun. Kira-kira ada maunya keluarganya mengawani separuh hartanya mau mengawaninya kada mau. Dipanggil pulang, dikumpulkan anak bini. Ada kan aku mengawani anak, ada dan aku juga, ada yang maunya mengawani. Memang kan di hadis Rasulullah, wajilah ketika orang meninggal di Nabi, memang 3 yang mengiringi. Nah ini kan hadisnya soalnya nih. Yang pertama mengiringi hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Dan keduanya Rasulullah akan kembali. Memang wujud. Hartanya misalnya pakai mobil, yang bermobil, yang berkendaraan akan kembali. Ada yang ditanam di kubur. Dan ini hadis sahih. Keluarganya Rasulullah pasti akan kembali. Nah, makanya adalah aku mengawani. Tidak ada yang bisa mengawani. Dan yang ketiga amalnya. Hanya amalnya yang mengawani kita. Nah, ini contoh. Jadi tidak ada yang mengawani. Sampai ini berita ini disebarkan kepada orang-orang. Dan telah disebarkan berita ini, apakah ada yang berani mengawani si Dina akan meninggalnya? Di balik separuh harta miliaran tadi, sekalinya ada yang berani mengawani. Singkat cerita, ada yang berani Seikung. Dan Seikung ini pekerjaannya cuma seorang penebang kayu, tukang kayu. Jadi singkat cerita, orang tadi meninggal dan akhirnya dikuburkan. Dan ditemani oleh si penebang kayu. Dikawani. Ada di kubur berdua, ada di sebelahnya aja. Di belakang lubang sebelahnya. Di belakang. Malam pertama. Aman aja malam pertama. Tapi itu mimpi. Penebang kayu tadi didatangi seorang malaikat. Bapak kamu di sini jadi malaikat. Ini ulun mengawani urang nih meninggal. Oh mengawani kayak sudah ya, habis sisa sampai subuh sembahyang yo kayak orang juga kan ya. Bayang di atas naiknya, wudu di sana. Malam kedua guring pulang, bermimpi pulang. Ada yang menakuni pulang, malaikat. Masih ya di sini? Ini masih malaikat. Bapak tugas mengawani tadi, Pak. Apa lagi yang bawa? Banyak harta, ada yang bawa kapak meja. Ya tukang kayu nih. Apa kapak tuh? Tugas si kami apa sebenarnya? Sebenarnya saya nih ujar yang orang malam ini. Pekerjaan saya adalah seorang penebang kayu. Makanya harta saya yang saya punya cuma kapaknya aja. Ada banyak seperti orang yang saya jaga ini.
Makanya aja Rasulullah kan, Nabi pernah berkata, tidak akan bergerak nih kaki seseorang nih setelah dihisap 4 pertanyaan dan dengan 5 jawaban. Oh, ini ada sesuai. Nah, berkaitan dengan cerita tadi. Cerita nih ujar aja nih. Cerita ini ujar ada bujur. Tapi nih berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak bergerak kaki kita nih ya Rasulullah sebelum ditanya 4 perkara dan jawabannya 5. Nah, bayangkan. Yang pertama aja Rasulullah, umurmu digunakan untuk apa hidupnya? Umur kita nih sampai sampai meninggal ya nah. Sampai umur 70 80 tahun misalnya kan. Untuk apa digunakan? Dan yang kedua aja Rasulullah, masa mudamu. Nah, ini masa muda. Santri, untuk apa digunakan? Kalau ya untuk belajar kah? Untuk game online kah? Untuk judi online kan misalnya atau misalnya. Ini kan dihisab, dipertanyakan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga aja Rasulullah akan ditanya oleh Allah, ilmu yang kita dapat kita gunakan untuk apa? Gunakan kebaikan kah? Gunakan untuk kemaksiatan? Ini ada nih berita yang anyar nih. 5 orang padahal ditangkap. Karena apa? Karena ahli judi online. 5 orang ditangkap. Hanya aja beritanya. Mungkin santri kada tahu lagi nih. Karena di pondok. Nah beritanya 5 orang ditangkap polisi. Karena apa? Judi online menang terusnya. Nah ini kan berarti ilmunya digunakan untuk yang kada baik. Memang ini terjadi kontroversi. Yang ditangkap nih, ini ujar kisah John membaca berita yang ditangkap nih adalah pemenang orang nih menang judi online terus menang terus karena apa? Karena ini ahli membuat situs-situs baru. Memang perkara judi ini mulai zaman bahari sudah judi ini selalu dihimungi oleh syaitan. Makanya orang-orang ahli judi itu bilanya kita pertama main judi pasti dimenangkannya dulu. Nah rupanya nih 5 pemuda tadi ini ahli juga. Jadinya bisa membuat situs baru terus setelah masuk ke judi online kan dimenangkannya nih yang pertama-tama nih. Setelah menangnya ada main lagi ditutupnya akunnya, ulang-ulang akun yang baru. Sampai-sampai Ustadz baca di berita itu 5 orang ini setiap bulan tuhnya bisa menghasilkan duit berapa puluh juta. Bertahun-tahun sudah ajarnya. Jadi sudah hampir miliaran dapatnya. Dan akhirnya memang ditangkap polisi orang ini ceritanya tuh. Tapi kontroversi, kenapa yang ditangkap cuma pemainnya aja? Bandar judi online-nya tidak ya di berita itu nah. Nah, ini kan seharusnya kalau kita mau adil semuanya ditangkap. Nah, ini contoh cerita bahwa orang yang menggunakan ilmunya masa hidupnya digunakan untuk kebaikan kan, untuk ketaatan kan, untuk kemaksiatan. Ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergerak ya Nabi Muhammad SAW kaki kita nih kan. Sebelum ditanyakan tadi. Yang pertama umurnya tadi, masa mudanya dan ilmunya tadi. Nah, 3 sudah. Yang terakhir ya Rasulullah akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita. Nah, ini orang sugih tadi dipertanyakan kan. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya? 2 pukulannya. Pertanyaannya 4, jawabannya 5. Untuk harta 2 jawabannya. Dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita menggunakan? Walaupun mendapatkannya halal misalnya begawi bujur-bujur, tapi menggunakannya untuk mabuk-mabukan misalnya tuh, tetap dihisab Allah salah jadinya. Apalagi salah caranya, ya salah. Mendapatkannya dengan judi online tadi, menghabiskannya pulang ke tempat-tempat hiburan diskotek misalnya, nah, itu 2 kali salah jadinya, double benar. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kan pelajaran bagi kita nih, apalagi bagi anak-anak yang muda nih, ilmunya tinggi, pintar-pintar nih Pak Haji. Anak-anak santri, jangan sampai salahkan gunakan karena setelah lulus ilmunya. Nah, singkat cerita tadi, orang yang menemani yang dikubur tadi ditanya oleh malaikat di mimpinya. Kamu ini mempunyai harta hanya 1 kapak. Iya, ulun nih kapak nih Bang, jadi akan andalan untuk berusaha mencari kayu di hutan. Oh, sudah malam kedua, malam ketiga ditakuni pulang dalam mimpi oleh malaikat. Malam ketiga. Permasalahannya kan jauh-jauh, masih masalah kapak aja. Nah, karena apa? Gawiannya nih menebang kayu dengan kapak. Jadi jadi malaikat menebang kayu dengan kapak nih di mana menebangnya? Jantung kayu. Saya nih, wahai malaikat sesungguhnya menebangnya di hutan-hutan. Malaikat menghardik lagi, mempertanyakan lagi, menelusuri lagi. Kayak KPK juga menakuni terus. Ditakuni terus kita menyebut ditakuni pulang. Jadi setelah ditakuni
apakah engkau ini menebang di hutan ini? Hutannya ada pemiliknya? Jadi malaikat, oh ada malaikatnya, hutan ini sesungguhnya hutan yang luas kededa ampunnya tanahnya. Sudah malam ketiga, malam keempat ditakoni pulang. Setelah datang malaikat nih bingung. Pertanyaannya nih kada jauh-jauh masalah kapak dan kayu dan hutan aja. Ada jauh-jauh. Nah bayangkan harta nang banyak sedikit aja, apalagi nang miliaran tadi hisapnya gana. Malam keempat ditakuni pulang oleh malaikat. Ini kisah aja Bang Nina. Sekali lagi di kisah aja nih. Ada bujur kisahnya. Kemungkinan ada bujur, ada mungkin bujur. Cuma ini sebagai ibrah pengalaman bagi kita. Karena berkesesuaian dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi malam keempat ditakuni si penebang kayu tadi oleh malaikat, apakah engkau menebang kayu sama ukurannya? Jadi dia menebang kayu ada sawah, ada kawas sama ukurannya, timbangannya ada sama, ada obat timbang diikat aja. Oh, diinterogasi pulang. Malam kelima, malam keenam, selanjutnya sampai malam ke-39, tetap permasalahannya hanya tinggal kayu, tinggal kapak. Akhirnya stres juga. Padahal pacangan ini mendapatkan harta miliaran. Karena apa? 40 hari pada pertanyaannya cuma permasalahan berkutat di kayu, di kapak, di hutan ini aja. Apalagi ini aku harta miliaran nih. Padahal harta cuma sebilah kapak. Nah. Hendak hari ke-40 buka melacung orang tadi. Ada wanita lagi tinggalkan harta nanti. Nah, ini apa? Ini berarti apa ibrahnya kisah ini bahwa setiap apa-apa yang kita miliki itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum 4 pertanyaan dan 5 jawaban akan dia lalui. Ada sembarangan. Jadi hati-hati kita jadinya nih menjalani hidup. Karena hidup ini memang pilihan kita. Hidup ini pilihan kita Pak Jilan. Agama kada memaksa. Kalau kada sembahyang bincul kepala. Kada Allah kada memaksa kita. Ada memaksa kita. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa ini nih perbuatan baik, ini perbuatan benar. Bahwa hidup ini hanya ujian bagi kita. Siapa yang paling baik amalnya? Kan di surah Al-Mulk itu. Ayat 2. Apa Ajiman? Ayat 2. Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya jar Allah nih di surah itu, Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menciptakan. Sudah ada kehidupan kematian nih. Kita tuh kali mati hidup masih ada kehidupan kematian. Kesenangan, kesusahan, kesedihan, ada tawa, ada canda, ada tangisan. Itu sudah diciptakan Allah. Namun siapa kata Allah nih yang paling baik amalnya dalam menghadapi ujian ini, dalam menghadapi kehidupan ini, ahsanu amala. Itu pilihan bagi kita. Nah ini salah satunya kaitannya nih, kita harus minta petunjuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memilih pilihan yang benar tadi dalam kehidupan. Nah, sebenarnya mudah. Mudah sebenarnya. Dan salah satunya tadi agar kita dapat hidayah tadi itu berkawan dengan apa? Dengan orang-orang yang bisa menyemangati kita. Dan Nabi mengatakan ini. Berkawan ya Nabi lawan nang tukang penjual minyak harum. Iyalah. Paling ada di balik kawan memang kita ada harumnya. Paling ada atau buat harumnya sedikit. Nah itu Nabi yang berkata. Berteman ya Nabi dengan seorang pandai besi. Walaupun kita ada tercipratan api besinya, paling ada tercium bau peluhnya. Nah ini Nabi mencontohkan aja, bukan merendahkan orang si pandai besi kada. Maksudnya bahwa kita memilih teman, dia harus berhati-hati. Sama tadi Aidit tadi. Padahal mengerti agama saya, cuma karena ini hendak mewarnai teman, sekali dia yang terwarnai. Dia yang terwarnai. Nah inilah untungnya kita. Berkawan yang bisa orang melaksanakan ketaatan. Jadi motivasi bagi kita ini. Jadi semangat. Nah ini salah satunya tadi. Salah satu amalan selanjutnya ajar para ulama ialah agar kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini salah satu sangat penting. Sampai-sampai orang yang beribadah
Ini terakhir selanjutnya. Sampai-sampai orang yang beribadah aja kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, itu membahayakan ibadahnya. Sampai-sampai kita berbuat baik aja kalau tidak ada syariat dari Nabi Muhammad. Nah, ini kita anggap baik misalnya, tapi tidak ada syariat dari Nabi Muhammad, itu bisa membahayakan. Apalagi nang menyalah dulu sudah, nang berbuat baik aja nih. Ini sama tadi nih, orang tadi kan berbuat baik nih, hendak memberi separuh harta. Cuma itu kan tidak ada syariat. Nah itu, jangan waktu hidup disumbangkan, ulahkan masjid. Padahal lah, ini kan menyelisihi cara-caranya. Nah ini kan bisa kita ambil contohnya, bahwa berbuat baik aja kita ada pelajarannya, ada tuntunannya, ada ilmu. Nah ini salah satu metodenya ya ini, kita mengkaji ilmu agama. Nah, mengkaji ilmu agama. Jadi kita mengetahui ini A, ini B tadi. Nah surah Al-Mulk tadi tahu jadinya kita. Ciptaan-ciptaan Allah tadi tahu jadinya. Ini perbuatan yang ada baik sekalinya nih. Dikira baik nih. Sekalinya dalam pelajaran agama kan ada syariatnya. Kan ada syariatnya. Apa memberi orang tadi dengan undian tadi, menjaga tadi. Ada syariatnya. Seharusnya sebelum hidup nih kita sumbangkan. Ada orang berharta tadi. Ulahkan masjid kah? Ulahkan rumah untuk fakir miskin kah? Banyak aja cara kebaikan lagi. Nah itu kan kalau mengerti agama jadi mudah kita. Nah salah satunya ya tadi kita mengkaji ilmu agama. Nah mudah-mudahan nih ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa paling kada kita mengamalkan. Paling kada mengamalkan doa tadi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan kau mengamalkan kita. Nah kita tutup nih lawan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.